Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita akan masuk ke story utama X04, dan karena terlalu panjang, chapter ini akan dibagi menjadi dua part, dan juga untuk mengikuti alurnya, saya akan membahas interlude Tempest setelah chapter utama selesai. Jadi ya udah seperti biasa sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan share ya guys. Kalau sudah ayo kita masuk ke story. Chapter X04, Echo Area, Lagu-lagu, Bumi, Abadi. Di pesawat angkut di orbit rendah bumi, kru merasa nyaman meskipun tidak berbobot karena sabuk pengaman. Namun mereka merasa kehilangan dan hampa karena tidak ada gravitasi. Untuk mengatasi keinginan tidur, Sikikan melihat keluar jendela dan melihat alam semesta yang tenang dengan bintang-bintang. Meskipun pesawat melaju dengan kecepatan tinggi, bintang-bintang tidak bergerak karena jarak yang sangat jauh. Sikikan mulai merasa mati rasa dan kesadaran menurun. Sikikan melihat fragmen memori dalam kaleidoskop warna, seolah-olah waktu telah berhenti. Saat berada di kota 075, Mind Sikikan disusup dan dipaksa untuk masuk ke dalam Corrupted. Memulai koneksi Mind dengan Corrupted belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah pemeriksaan menyeluruh, mereka menemukan bahwa Mind Beacon Sikikan telah rusak. Dan hingga saat ini, Sikikan belum dapat memulihkan dari kerusakan tersebut, dan Asimov yakin Sikikan juga memperhatikan bahwa Mind-nya telah jatuh ke dalam kondisi memori berulang yang terus-menerus. Walau bukan istilah yang tepat, tapi untuk saat ini bisa dibilang itulah istilah yang cocok. Dengan kata lain, Sikikan akan secara acak jatuh ke dalam badai kilas balik memori yang kacau tanpa peringatan. Beberapa pikiran Sikikan yang terpendam atau yang seharusnya terlupakan. Banyak fragmen memori akan membombardir kesadaran Sikikan. Walau tidak ada yang salah dengan tubuh fisik Sikikan selain polusi Mind Beacon, setidaknya untuk saat ini. Dewan Sains juga ingin menempatkan Sikikan di bawah pengawasan konstan, untuk melihat apakah ada fungsi fisiologis lain yang akan terpengaruh oleh Mind Beacon Sikikan yang rusak. Tapi itu untuk nanti. Asimov pikir Sikikan akan menghadapi tantangan yang lebih sulit untuk diatasi sementara ini, dan penglihatan Sikikan terpecah lagi. Nicola berbicara dengan Sikikan, memberitahu bahwa insiden di gua bawah tanah sudah cukup untuk diadili di pengadilan militer. Namun karena Sikikan bertanggung jawab atas kekalahan Polifak, ia diizinkan melanjutkan operasi lapangan. Nicola memperingatkan Sikikan bahwa jasa belum mengimbangi kesalahannya, dan Sikikan akan terus diawasi. Jika ia melakukan sesuatu yang tidak biasa lagi, bahkan presiden pun tidak dapat melindunginya. Hassen berbicara dengan Sikikan tentang peringatan Nicola, dan menyatakan bahwa itu lebih seperti pengingat daripada peringatan. Hassen menyatakan ia memiliki kecurigaan bahwa masalah belum berakhir, dan membutuhkan orang yang dapat dipercaya, seperti Sikikan dan Grey Raven. Prioritas Eden sekarang adalah memecahkan masalah dan mengalahkan musuh, bukan melakukan perburuan terhadap salah satu dari mereka. Kemudian Sikikan mengungkapkan masalahnya, tapi Pak Hassen sudah tahu tentang hal itu dari Asimov. Sikikan kemudian memilih untuk melanjutkan tugas di garis depan. Lalu ingatannya terganggu oleh sebuah lengkungan cahaya keemasan. Kesadaran Sikikan kembali, dan ia melihat bahwa lengkungan cahaya keemasan yang mengiris ingatannya bukanlah ilusi, melainkan nyata. Di luar jendela kapal, pemandangan berubah dengan munculnya lengkungan yang membentuk cakrawala melengkung dalam cahaya senja keemasan di tengah lautan bintang. Bumi menunjukkan wajah aslinya setelah tersembunyi selama ini. Cahaya keemasan berubah menjadi putih menyilaukan saat matahari terbit dari bayangan, menerangi permukaan planet biru. Sinar matahari yang tajam dan menyilaukan membuat Sikikan merasa pusing. Sikikan hampir kehilangan kesadaran lagi, tetapi suara seseorang yang memanggilnya membawa Sikikan kembali ke kenyataan. Sikikan menoleh dan melihat Liv, Lucia dan Lee, yang mengkhawatirkannya. Lee mengingatkan Sikikan tentang bahaya menatap matahari terlalu lama. Lalu Lucia melihat keluar jendela kapal dan tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, suara kasar lainnya menyela. Suara itu berasal dari proyeksi hologram seorang pria tua. Ialah Komandan Hans, yang muncul di hadapan mereka.
Komandan Hans memiliki ekspresi tegas dan mata yang tajam, serta postur yang tegak. Ia mengamati semua prajurit di atas pesawat pengangkut dan akan memulai briefing tentang misi mereka. "24 jam yang lalu, ruang perang Babilonia, Hassen berbicara kepada Sikikan dan memujinya tentang perbuatan heroik Sikikan di permukaan, tapi parlemen tidak dapat memberikan medali dan penghargaan yang pantas saat ini." Hassen kemudian menyebutkan bahwa masalah baru telah muncul dan akan segera terjadi, terkait dengan perintah perakitan yang mendesak yang telah diterima Sikikan. Seelisa kemudian memproyeksikan informasi melalui terminal, menampilkan gambar penginderaan jarak jauh. Layar biru tua ditutupi dengan warna merah yang luas, menampilkan gugusan kristal sanguine yang mekar di permukaan dalam bentuk arteri, membentuk jaring laba-laba sungai yang tertanam di permukaan. Walau beberapa gambar buram, ruang konferensi seketika menjadi sunyi senyap, sehingga suara jarum jatuh pun dapat terdengar, karena menyaksikan gambar yang mengerikan itu. Namun Pak Hassen memecah keheningan yang amat serius. "Asimov, karena kamu adalah orang pertama yang mengatur data tentang situasi terkini, aku pikir sudah sepantasnya kau melanjutkannya dari sini." Asimov mengangguk dan mendekati meja perang, dengan ekspresi lesu dan kondisi fisik yang menunjukkan bahwa dia telah kekurangan tidur selama beberapa hari terakhir. Meskipun demikian, dia menjelaskan dengan profesional. "Beberapa tim yang tidak dikirim selama operasi darat skala besar terakhir mungkin tidak menyadari hal ini. Jadi, saya akan menjelaskannya secara singkat." Gua yakin gak bakalan singkat dia jelasin. By the way, suaranya diganti si Asimov Bang. Suara baru di aplikasinya, Meng. Jadi kayaknya pas aja dipakai buat dia. Ya udah diem lu ah. "Seperti yang kalian lihat, selama operasi darat terakhir kami menemukan pasang surut merah tua yang mengandung bentuk-bentuk baru dari punishing virus. Berdasarkan sifat fisiknya, Dewan Sains telah memutuskan nama Red Tide untuk saat ini. Namun, ini jelas bukan fenomena alam yang disebabkan oleh ledakan dan perkembangbiakan alga merah dalam pengertian ekologi konvensional. Entitas ini tidak ada hubungannya dengan air. Setelah melakukan analisis sampel, cairan merah yang kalian lihat adalah virus punishing itu sendiri. Salah satu tim konstruk kami terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Askendans selama operasi sebelumnya. Langsung ke intinya, Asimov. Nikola, biarkan Asimov menyampaikan informasi apapun yang menurutnya relevan dengan misi. Kan, Nikola aja kesel denger dia ngomong, Bang. Ya udah sih, ini info penting, jadi harus semua terpaparkan. Udah diem lu ah. Para komandan yang hadir dan telah berpartisipasi dalam operasi sebelumnya kemungkinan besar telah menghadapi bentuk-bentuk baru dari Corrupted. Musuh-musuh ini tidak seperti Corrupted konvensional. Sebaliknya, mereka adalah bentuk virus punishing murni, yang memiliki ciri-ciri biologis yang jelas. Lebih khusus lagi, mereka mewakili evolusi dari punishing virus, makhluk punishing hetero. Mekanisme dan alasan spesifiknya tidak diketahui. Kami tidak tahu mengapa punishing virus mampu berevolusi sendiri. Satu-satunya hal yang dapat kita katakan dengan pasti adalah bahwa mereka diciptakan oleh virus punishing dalam Red Tide. Red Tide akan melahap mesin dan organisme, lalu menguraikannya menjadi makanan untuk membiakkan makhluk hetero. Awalnya, setelah mengusir Ascendat, penyebaran Red Tide mulai berkurang. Namun kami menerima transmisi dari tim pengintaian 24 jam yang lalu. Red Tide telah muncul kembali. Proliferasinya berbeda dari sebelumnya. Jadi, kami tidak menyadari tingkat keparahan sampai semuanya sudah terlambat. Red Tide bagaikan kanker yang tak kunjung sembuh, yang hanya akan kambuh lagi. Red Tide awalnya bersembunyi di gua bawah tanah yang dirancang sebagai tempat perlindungan dari kejatuhan nuklir oleh City-075. Ia beredar melalui jalur air bawah tanah kota sebelum mencapai masa kritis dan muncul ke permukaan. Kami mengirim tim pengintaian ke runtuhan kota untuk memastikan bahwa kota itu berada di bawah pengawasan kami. Namun karakteristik Red Tide tampaknya berfluktuasi tanpa sebab atau alasan. Dalam hal ini bukan pasang surut dalam pengertian tradisional, tetapi lebih merupakan organisme cair yang dapat bertindak secara otonom. Ditambah lagi, gua bawah tanah itu dibangun secara rahasia. Jadi banyak tempat yang berada di titik buta kita. Beberapa jalur air bawah tanah terhubung ke sungai-sungai di dekatnya melalui jaringan pipa yang rumit. Bahkan jika sungai-sungai itu telah mengering, dasar sungai dan jurang-jurangnya masih ada di sana. Dan sebagian Red Tide berhasil menyelinap keluar kota tanpa terdeteksi melalui titik buta ini. Selain itu,
Seperti yang baru saja kalian lihat di layar, Red Tide telah membentuk anak sungai di sepanjang permukaan tanah kosong. Setelah menerima informasi ini dari pengintai kami di permukaan, Dewan Sains telah melakukan uji coba darurat pada bentuk Red Tide tersebut. Untungnya, Red Tide kali ini tidak separah yang pertama kali, dan tidak meluas hingga menjadi banjir besar yang tak terhentikan. Tapi, distribusinya masih terlalu luas. Red Tide telah membentuk sungai sungguhan, yang menyebar ke anak-anak sungai kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menghitung arah anak-anak sungai ini, kami menemukan satu hal, mereka menuju ke... Jari Asimov mengusap layar, menampilkan versi peta yang lebih lebar. Ujung jarinya menunjuk ke sektor biru besar lautan. Lautan itu menuju ke garis pantai. Jika kita membiarkan Red Tide mencapai garis pantai, tamatlah sudah. Tidak seperti lautan. Daratan berfungsi sebagai zona penyangga anorganik yang dapat menghalangi Red Tide. Tidak ada media yang lebih baik untuk penyebaran dan perkembangbiakan Red Tide secara liar selain air. Dan seluruh lautan akan rusak, dimakan, dan diasimilasi oleh Red Tide. Pada saat itu, virus punishing akan menyebar ke setiap sudut dunia. Dan untuk menekan penyebaran Red Tide, Babilonia telah merumuskan rencana untuk membombardir Red Tide dengan Longinus Arsenal. Ini merujuk pada rencana yang dibuat selama pertempuran di stasiun luar angkasa. Langkah pertama dari rencana ini adalah memperoleh koordinat dan lokasi Red Tide yang tepat. Pada zaman keemasan, kalian hanya perlu mengirim permintaan ke sistem Satnav untuk mendapatkan koordinat spesifik suatu area. Namun kini, satelit-satelit ini telah rusak oleh virus punishing. Jadi kita tidak dapat lagi mengandalkannya. Selanjutnya, saya akan memberi pengarahan kepada semua orang tentang misi tersebut. Sesuai keinginan Anda, Tuan Presiden. Seelisa. Seelisa menekan tombol, panel yang dapat digerakkan di tengah meja perang terpisah menjadi dua bagian dengan bunyi letupan yang tajam saat platform kecil muncul dari dalam. Semua orang terkejut ketika jarum heksagonal hitam panjang, yang hampir 1,5 meter muncul. Perangkat ini segera dikembangkan oleh Dewan Sains. Perangkat itu disebut Simple Domain Bit. Perangkat itu akan didistribusikan ke semua kapten tim yang hadir di awal operasi. Tugas kalian adalah menemukan tepi Red Tide, memasukkan Simple Domain Bit, mengaktifkannya, lalu melindunginya hingga kalian menerima perintah evakuasi dari Babilonia. Cakupan total harus mencakup semua anak sungai Red Tide. Kita perlu menghapusnya sekaligus untuk memastikan tidak ada sisa pasang surut yang tersisa kali ini. Jika kalian diserang oleh makhluk hetero selama periode ini, pertahankan posisi kalian untuk memastikan integritas dan keamanan Simple Domain Bit. Untuk memastikan bahwa operasi ini berjalan sesuai rencana, kami akan mengerahkan semua pengerahan, penempatan, dan serangan kita. 8 tim akan dikerahkan untuk melaksanakan misi kalibrasi ini. Setiap tim terdiri dari satuan tugas elit yang dipimpin oleh seorang komandan dan beberapa regu konstruk. Satuan tugas elit yang dipimpin oleh komandan akan bertanggung jawab untuk menyebarkan Simple, sementara tim konstruk akan bertanggung jawab untuk melindunginya sementara waktu. Semoga saja, semua 8 Simple Domain Bit akan dikerahkan, itulah satu-satunya situasi yang ideal. Namun Babilonia memerlukan setidaknya 3 Simple Domain Bit agar dapat berhasil disebarkan, guna memperoleh koordinat yang cukup akurat. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan ajukan sekarang, dan Asimov akan menjelaskan detailnya kepada kalian. Apakah ada pertanyaan lain? Baiklah, ada satu hal lagi yang ingin saya tambahkan. Tidak seperti saat Red Tide ditemukan di kota 075. Konsistensinya lebih seperti air mengalir daripada lumpur tebal kali ini. Walau masih tidak yakin, tapi apapun itu, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa konsentrasi dan volatilitas Red Tide jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Hanya saat air pasang naik, konsentrasi virus punishing akan mencapai ekuivalen yang ditemukan di zona mati. Menurut laporan pemantauan, konsentrasi air pasang surut berada dalam kisaran zona punishing normal. Ini adalah salah satu alasan mengapa tim pengintai gagal menyadari bahwa Red Tide telah bergerak. Namun untungnya berarti perangkat perlindungan yang ditingkatkan oleh Dewan Sains dalam waktu sesingkat itu cukup untuk bekerja di dekat Red Tide selama misi berlangsung. Namun itu hanya berlangsung sebentar. Hindari kontak dekat dengan Red Tide setelah mendarat, terutama saat air pasang. Itu seharusnya cukup. Sepertinya semua orang sepenuhnya memahami misi dan beratnya dilema kita. Ini merupakan peluang penting bagi Babilonia untuk melancarkan serangan. Namun kita perlu mengubah orbit dan mengurangi ketinggian untuk memulai serangan, yang membuat kita berisiko bersinggungan dengan jaringan satelit yang rusak. Dengan demikian, pertahanan anti-udara kita tidak akan memungkinkan kita tetap berada di posisi untuk waktu yang lama. Demikian pula misi kalian bukanlah untuk memusnahkan makhluk hetero.
Tetapi untuk menyebarkan Not Domain Beat, not-not tersebut tidak terlalu sulit untuk diterapkan, tetapi dalam arti strategis, misi ini sangat penting. Misi ini memerlukan tingkat kolaborasi dan kesadaran tim yang tinggi dari kalian semua. Hindari konfrontasi langsung dan tindakan kepahlawanan yang tidak perlu yang tidak akan membantu keberhasilan misi. Prioritas utama kami adalah melindungi Not hingga Babilonia menerima data koordinat. Saya tahu bahwa para komandan satuan tugas yang hadir adalah yang paling elit. Saya tidak meragukan kemampuan kalian, namun operasi ini tidak memerlukan kepahlawanan pribadi maupun kemampuan tempur. Yang terpenting adalah penilaian dan pengambilan keputusan untuk kepentingan misi secara keseluruhan. Kebanyakan dari kalian terbiasa bertempur hanya dengan tim kalian sendiri. Jadi untuk operasi ini saja, saya telah secara khusus mengatur Hans untuk bertindak sebagai komandan utama operasi kalibrasi di permukaan tanah. Hasan menoleh ke samping, dan pria berambut perak yang berdiri di belakangnya melangkah maju dan memberi hormat. Para kapten tim yang hadir terlihat bingung karena pria tua itu menjabat sebagai komandan utama untuk misi penting tersebut. Demi alasan keselamatan, hanya komandan masing-masing satuan tugas yang berwenang untuk menyebarkan Not Domain Beat mereka. Harap buat penilaian yang akurat dan verifikasi dengan komandan utama Hans sebelum mengaktifkan Not Domain Beat kalian untuk memastikan bahwa Babilonia menerima koordinat yang paling akurat. Naik turunnya Red Tide akan sangat memengaruhi perubahan topografi waktu nyata di zona pertempuran. Mungkin sudah ada perubahan signifikan dalam durasi pertemuan ini. Jika terjadi keadaan darurat, mohon ikuti perintah Kepala Komandan Hans. Setelah rapat selesai, Hans mempertegas bahwa ia akan memimpin misi tersebut. Setelah hologramnya menghilang, tim konstruk mulai membicarakan usia Hans yang sudah tua. Namun leader mereka meyakinkan bahwa pasti ada alasan tertentu kenapa presiden memilihnya. Lee kemudian menjelaskan bahwa Hans lahir di zaman keemasan dan memiliki pengalaman luas, sehingga membuatnya cocok untuk misi tersebut. Sikikan tersenyum dan mengangguk pada Lee, lalu melirik ke Lucia yang sedang menatap sunrise. Lucia kemudian mengerti apa yang dipikirkan Sikikan, yaitu tentang perbedaan penampilan matahari terbit di orbit rendah bumi dengan di permukaan. Di orbit rendah bumi, Babilonia melakukan satu revolusi dalam waktu sekitar 2 jam. Sehingga, matahari terbit terjadi lebih dari 12 kali sehari. Penghuni Eden yang lahir di luar angkasa sudah terbiasa dengan ini, dan tidak lagi menganggap terbit dan terbenamnya matahari sebagai simbol harapan. Saat jarak dengan bumi semakin dekat, rasa hampa yang menghantui perlahan menghilang. Bagi mereka ini bukanlah pergi ke bumi, melainkan kembali ke bumi, tempat lahir dan rumah semua kehidupan. Wan Shi berjongkok di atas formasi batu di padang gurun tandus, mengamati Red Tide yang mengalir di bawahnya. Meskipun terlihat tenang, Wan Shi tahu bahwa Red Tide bisa berubah menjadi ganas dan menghancurkan semuanya. Wan Shi tampaknya tidak takut, tapi dia sedang menunggu jawaban dari timnya dan bala bantuan dari Babilonia. Dia melihat anak sungai Red Tide yang baru saja tiba dan membuat banjir di daerah tersebut. Saat mengamati, Wan Shi melihat makhluk hetero muncul dari dalam batu dan langsung menembaknya. Lalu makhluk itu jatuh, dan dilahap oleh makhluk lainnya di dalam Red Tide. Wan Shi kemudian menggunakan teropong untuk melihat kemana arah sungai itu menuju, dan terkejut melihat bahwa ujung sungai itu sudah mengalir lebih dari 17 km per hari. Lalu tiba-tiba, Wan Shi mendengar suara gemuruh mesin dari langit, seperti meteor, yang mengisyaratkan kedatangan bantuan. Pesawat pengangkut memasuki atmosfer dan memberikan peringatan pendaratan. Namun visualisasi terganggu sehingga lokasi Red Tide tidak dapat dilihat. Lalu Sikikan mengalami efek samping dari pemutaran ulang memori yang membuatnya kehilangan kontrol tubuh dan memahami sekitarnya. Asimov memperingatkan bahwa kondisi ini dapat berdampak fatal dalam pertempuran dan menyarankan Sikikan untuk tidak berpartisipasi dalam pertempuran langsung untuk saat ini. Kembali ke realita, Sikikan berusaha menarik kesadarannya. Namun pada akhirnya ia kembali lagi ke pengulangan memori. Sikikan kembali ke pengulangan memori dan masuk ke ingatan saat mengobrol dengan Ayla. Ayla menyebutkan tentang tindakan heroik Grey Raven dan bertanya tentang Ascendant yang menyerangnya. Dan bertanya petunjuk tentang seseorang yang ia cari. Saat Ayla hendak menyebutkan nama, ingatan Sikikan berhenti dan berubah menjadi hitam. Ini adalah pengulangan dari ingatan yang sama. Dan Sikikan masih belum bisa mengingat nama yang hendak disebutkan Ayla. Sikikan merasakan sakit hebat di kepala dan pikirannya mandek sejenak. Saat itu,
Pesawat pengangkut mengalami turbulensi hebat dan berusaha menstabilkan ketinggian. Badai petir bergemuruh di luar, menyebabkan getaran dahsyat. Turbulensi semakin parah, merusak sayap kiri pesawat. Karena kondisi pesawat yang tak dapat diselamatkan, semua personil di pesawat akan melakukan terjun payung, dan pintu bagian belakang terbuka. Sikikan merasakan dampak hebat pada badan pesawat dan hampir pingsan. Ia kesulitan bergerak dan darah di dahinya mengaburkan penglihatan. Dalam keadaan tak berdaya, Sikikan melihat tim konstruk mengevakuasi pesawat satu demi satu dalam kabut cahaya redup. Sikikan berdiri, tapi kabin pesawat bergetar hebat lagi. Liv mengumumkan bahwa dia telah mengamankan sedikit simpul domain. Tapi Lee menyatakan bahwa terlambat untuk terjun payung karena pesawat pengangkut macet. Lucia membantu Sikikan dan melindungi kepala Sikikan dari benturan dengan lambung logam. Lucia memeluk Sikikan dan mengucapkan kata-kata penghiburan, meminta Sikikan untuk menutup mata. Setelah pendaratan paksa, Sikikan terbangun dan melihat Lee, Liv, dan Lucia berada di sekitarnya. Liv memotong bagian tengah pesawat untuk membebaskan Sikikan, dan Lucia membantu Sikikan keluar dari pesawat. Setelah keluar, Sikikan melihat bahwa ketiga konstruk tidak terluka, tapi dahi Sikikan sendiri terluka. Liv segera memberikan pertolongan pertama dan membalut luka Sikikan. Namun Lee mengingatkan mereka bahwa tidak boleh lengah karena lokasi kecelakaan mereka berada di tengah anak sungai Red Tide. Mereka berada di dekat anak sungai dan terancam oleh bahaya. Dan tiba-tiba terdengar suara seperti kode Morse yang semakin keras. Dan suara gemerisik mendekat dari kedalaman badai pasir. Grey Raven segera berdiri di depan untuk melindungi Sikikan. Tidak dapat melihat apapun karena kabut pasir yang tebal, dan Grey Raven menerima komunikasi dari Wan Shi, memberitahu mereka untuk segera pergi, karena mereka berada di jantung Red Tide, dan menemukan berapa baju yang mungkin dari pelintas yang tersesat. Dan sepertinya mereka juga sudah matot di sini karena suhu malam yang dingin. Lalu Wan Shi memperingatkan mereka lagi untuk bergegas, sambil memandu Grey Raven ke arah Suar. Sikikan dan tim berada di tengah badai pasir yang panas dan berdebu. Pasang merah mulai naik dan konsentrasi virus meningkat. Liv menyuntikkan serum terakhir ke Sikikan, tapi peralatan mereka rusak dan hanya bisa bertahan 2 jam saja. Liv meminta maaf, padahal bukan salah dia. Tapi kemudian makhluk hetero muncul lagi dan hampir menusuk Sikikan. Wan Shi menyelamatkan dengan tembakan dari jauh dan menyuruh mereka untuk bergegas ke tempatnya. Berjalan dan menemui Wan Shi. Berterima kasih tapi simpan untuk nanti. Kita harus bergegas keluar dari sini. Meminta untuk Grey Raven menjelaskan kondisi, dan Wan Shi bilang mereka terlambat sehari. Soalnya turbulensi yang Grey Raven alami karena Red Tide atau gelombang merah kemarin belum mencapai area ini, dan Wan Shi menjelaskan kembali. Seperti yang kita tahu pada Hidden Chapter 13, Strike Hawk telah menyelidiki sisa-sisa gelombang merah dan mencari lokasi Huaxu di kota 075. Setelah mendengar tentang kemenangan melawan Polifak, mereka tetap berada di permukaan untuk terus memantau gelombang merah. Dan ditugaskan menyelidiki pinggiran kota. Wan Shi adalah orang pertama yang memberitahu Babilonia tentang aktivitas gelombang merah. Dan Wan Shi juga tahu soal suara, yang berlangsung 30-60 detik. Dia juga menjelaskan soal hertz yang dapat didengar, selalu terdengar saat gelombang merah menyebar, dan juga terdengar seperti nyanyian paus. Telinga manusia hanya dapat mendengar di atas 20 Hz, sedangkan vokalisasi paus biru biasanya antara 10 dan 40 Hz. Manusia menyebutnya sebagai nyanyian paus. Tapi ini bukan lautan. Ini gurun, kok bisa ada suara paus? Belum lagi bahwa gelombang merah yang melahap kehidupan setiap kali muncul. Tapi jika itu lonceng kematian, suaranya terlalu tenang. Berjalan dengan Wan Shi, cukup lelah dan kehabisan air karena mendaki yang cukup sulit. Sulit berbicara di sini karena badai pasir. Buka mulut dikit malah jadi makan pasir. Dan itu juga jadi masalah buat konstruk. Bahkan kulit Sikikan pun jadi hancur. Dan Wan Shi memberikan pelindung kulit untuk Sikikan. Terus berjalan dan formasi batu semakin berkurang beserta anak sungai. Namun urgensi masih tetap ada. Tapi kini bukan dari gelombang merah, melainkan cuaca yang tidak bersahabat, karena sudah berada agak jauh dari gelombang merah.
Kini suara paus itu terdengar lebih halus, dan si Kikan mengalami pemutaran ulang memori lagi. Yah, karena kondisi ini akan sering dialami si Kikan. Saya persingkat nama kondisi ini jadi PUM ya guys. Masuk ke PUM, Ayla ingin menceritakan sesuatu tentang seseorang sebelum waktu habis. Dia menjelaskan bahwa orang tersebut adalah idealis yang pragmatis, dan memiliki sisi dewasa dan naif yang ekstrim. Si Kikan bertanya contoh dari sifat tersebut, dan Ayla malah minta pendapat si Kikan tentang bumi, dan si Kikan menjawab dengan data resmi tentang bumi, seperti jari-jari ekuator dan perputarannya. Namun Ayla merasa bahwa jawaban si Kikan terlalu formal dan bertanya apakah itu saja yang dia rasakan tentang bumi. Ayla juga menyatakan bahwa banyak orang di Babilonia tidak pernah merasakan gravitasi yang sebenarnya, dan tidak pernah ke permukaan. Ayla kemudian bertanya tentang perasaan si Kikan saat berada di permukaan dan bagaimana tampilannya. Wajah Ayla berubah saat menunggu jawaban si Kikan. Bertanya pada diri sendiri kenapa berpikir berbicara dengan Ayla di saat seperti ini, dan si Kikan mencoba menstabilkan pikirannya, mengabaikan pertanyaan Wanshi. Nyanyin paus itu mulai memudar di kejauhan, melihat ke belakang dan terlihat sosok wanita di tengah hamparan badai pasir, lalu sesaat menghilang, dan memberitahu Wanshi kalau ia baik-baik saja. Setelah perjalanan panjang lainnya, Wanshi berhenti dan melihat fokus ke depan. Ada anak kecil di jarak 200 meter, dan Wanshi menyerahkan keputusan pada si Kikan untuk ini. Namun saat melihat ke arah yang Wanshi tunjuk, yang si Kikan lihat hanyalah bukit-bukit tandus. Saat Wanshi lihat kembali anak itu sudah pergi, mencoba mempertanyakan kenapa anak kecil bisa ada di tempat seperti ini. Jadi Li menyarankan untuk menyelidiki area sekitar, karena terlalu mencurigakan. Wanshi merujuk pada bukit kecil di dataran yang relatif tinggi. Saat berdiri di sampingnya, si Kikan melihat bentangan padang pasir tandus seperti tanah kematian, yang membuat si Kikan mulai gemetar, lalu hembusan angin membawa suara perkelahian. Melihat ke arah suara tersebut, si Kikan mencapai puncak bukit dan melihat ke kejauhan, tapi melewatkan perkemahan sementara di bawahnya. Camp tersebut kosong karena penghuninya telah berkumpul di luar camp. Lucia dan Liv mengenali orang-orang yang berkumpul, yaitu Hans dan tim 01. Dua kelompok orang berhadapan di depan perkemahan, pengungsi yang compang-camping dan skuadron prajurit elit dari Babilonia. Wanita pengungsi melindungi anak-anaknya dan bertanya siapa mereka, dan prajurit-prajurit itu mencengkeram senjata mereka erat-erat. Hans memerintahkan untuk tidak memperkeruh situasi jika pengungsi tidak melawan. Namun Grey Raven tiba dan menambah ketegangan. Lalu seorang anak laki-laki yang lemah menjulurkan kepalanya dan menatap tim kalibrasi dengan mata ketakutan. Wanshi terkejut karena ternyata itu anak yang tadi terlihat. Hans menoleh dan melihat Grey Raven, lalu mengatakan bahwa mereka kehilangan kontak dengan tim 06 dan memperkerjakan tim redundansi. Hans juga menunjukkan nada merendahkannya terhadap Grey Raven. Lee menjelaskan bahwa pesawat mereka dilanda turbulensi dan melakukan pendaratan darurat, namun Hans mengabaikannya, dan ketegangan masih berlanjut. Wanshi menyela perdebatan, dan menjelaskan soal gelombang merah informasi yang berasal darinya. Menodongkan senjata pada pengungsi hanya akan memperburuk keadaan, dan situasi panas mulai mereda. Lalu salah satu pengungsi tua menanyakan konstruk, dan akhirnya pengungsi tahu bahwa tim tersebut dari Babilonia. Lalu Lucia memberitahu situasi bahwa tempat ini akan dibombardir dengan arsenal Longinus. Namun pengungsi tampak kebingungan dengan maksud tersebut. Tapi seorang kakek memahaminya, tidak hanya soal arsenal Longinus, bahkan reaktor titik nol, hyperdrive, dan grid evakuasi Akadia, dan semua sejarah yang dilupakan oleh mereka yang muda. Dan kakek itu mengerti kenapa mereka di sini. Jadi lakukan sesukamu, ia hanya berharap jangan ada keributan. Dengan itu, dia kembali ke para pengungsi di belakangnya dan berbisik di antara kelompok itu. Setelah beberapa saat, para pengungsi bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Beberapa saat kemudian hanya tim kalibrasi yang tersisa di tengah camp, lalu Lucia menghampiri kakek itu lagi. Jika kakek itu paham situasinya, jelas mereka akan matot di sini, dan itulah yang kakek itu bisikan kepada pengungsi lain. Dan Lee berusaha menjelaskan lebih detail, bahwa jika tempat ini tidak dibombardir, makhluk hetero akan menyerang mereka. Yah, jadi memang kita berharap mereka mengungsi ke tempat lain. Tapi justru kakek itu sudah sangat paham situasi tanpa Lee menjelaskan dengan detail. Kakek itu tahu mereka adalah tim elit Babilonia, sebagai kebanggaan dan harapan umat manusia. Setelah bertahun-tahun, kalian kembali ke bumi hanya untuk membawakan mereka berita kehancuran.
Mereka tahu bahwa kalian datang ke sini untuk menghancurkan Red Tide Monster yang mendekat dari barat. Mereka juga tahu apa itu, banyak rekan mereka yang menjadi korban. Saat kalian menyebutkan Longinus Arsenal, kakek sudah tahu akibat apa yang akan mereka hadapi, itulah yang kakek katakan kepada mereka. Taktik kalian selalu sederhana dan kasar, dulu dan sekarang juga begitu, jadi kakek tidak heran, pengungsi tidak akan menghalangi misi kalian atau mengganggu koordinat yang kalian tetapkan. Setelah kalian menyelesaikan misi, kalian bebas untuk pergi. Miris banget. Yah ironi banget emang sih Meng. Tapi kalau udah denger cerita kakeknya nanti bakal lebih miris banget. Jadi lanjut dulu. Ya kalau mereka bakal mati terus kenapa? Lihat sekelilingmu. Tempat ini hanya dihuni oleh beberapa ratus orang yang tersebar di seluruh penjuru. Kita telah melalui evakuasi besar. Ketika dihadapkan dengan malapetaka yang akan datang, beberapa orang menaiki Eden. Sementara yang lain nyaris tidak ikut. Yang pertama menjalani kehidupan yang mudah di atas Eden. Sementara yang lain harus berjuang keras untuk hidup di antara sisa-sisa peradaban. Lihat saja veteran tua di belakangmu. Dia tidak lagi peduli dengan orang-orang seperti kita setelah menerima tiket emasnya ke bahtera kiamat itu. Sejak evakuasi besar, kita hidup di tengah kehancuran. Kita sudah terbiasa dengan hal itu. Kalau begitu, biarkan tulang-tulang tua ini pulang untuk beristirahat. Setidaknya aku ini mempertahankan sedikit harga diriku sampai akhir. Yah ini pelajaran penting sih guys. Gambaran kalau gak semua orang bisa hidup dengan layak walau dengan usaha keras yang sama. Usaha keras yang sama belum tentu dapat hasil yang sama juga. Dan memang kunci kesuksesan bukan hanya usaha, tapi butuh keberuntungan juga. Tapi ya udahlah, lanjut lagi guys. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menjauh, menciptakan keheningan, lalu Hans akan melapor untuk situasi ini. Jadi kita akan tunggu kabar darinya. Namun ia tetap mengkonfigurasi Note atau simpul agar tetap berjalan dengan normal. Tapi jelas itu membuat Lucia menahannya. Namun kita sepertinya sudah tahu bahwa Hans akan terus menjalankan misi, dan memerintahkan Grey Raven untuk memasang Note mereka. Tapi sayangnya itu rusak saat pendaratan darurat, dan ia bilang Grey Raven tidak berguna, dan menyuruh untuk cari tempat tinggal, dan jangan menghalanginya. Nicola bertanya kepada Hassen mengapa dia tidak memberikan peringatan lebih lanjut kepada tim tentang misi kalibrasi. Hassen menjawab bahwa dia sudah menyampaikan informasi tersebut kepada Hans. Nicola kemudian mengkritik keputusan Hassen untuk memilih Hans sebagai komandan utama, bukan sikikan dari Grey Raven, karena lebih berpengalaman soal Red Tide. Lalu Hassen menjelaskan bahwa kondisi sikikan yang tidak stabil setelah pertempuran terakhir, dan bahwa operasi ini membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan strategis. Nicola tidak percaya bahwa alasan tersebut adalah alasan sebenarnya dan mengatakan bahwa Hassen terlalu baik dan lembut kepada generasi muda. Hassen menjawab bahwa mereka memiliki beban dan darah di tangan mereka, dan juga mereka harus menyelamatkan anak-anak dari keharusan menanggung tanggung jawab dan dosa para leluhur. Keputusannya untuk membiarkan Sikikan dan timnya tenggelam bersama adalah untuk mengamati apakah Sikikan masih layak untuk bertugas sebagai komandan Grey Raven, dan untuk membiarkan mereka menghadapi kelemahan mereka sendiri untuk merangkul masa depan. Waktu berlalu cepat dan matahari terbenam di Cakrawala Barat, memancarkan cahaya di separuh bawah langit. Udara kering dan pendinginan radiasi menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat, berubah dari panas yang menyengat menjadi dingin yang membekukan. Camp sunyi tak terbayangkan, kecuali bunyi denting logam sesekali saat tim kalibrasi meletakkan peralatan. Sikikan berjongkok di samping kabin yang terbengkalai, meringkuk di bawah terpal untuk tetap hangat. Dia bertanya-tanya siapa yang pernah tinggal di kabin itu dan mengapa mereka tidak pernah kembali. Setelah komandan utama Hans menempatkan Grey Raven dalam keadaan siaga, mereka menyaksikan dari pinggir lapangan saat konstruks dari tim kalibrasi 01 terus mengonfigurasi koordinat. Personel layanan telah selesai memperbaiki perangkat pelindung yang digunakan untuk melawan Red Tide. Meskipun secara teori ini adalah kondisi teraman yang pernah Sikikan alami sejak pendaratan darurat, kecemasan masih ada di hatinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan melihat ke arah timur, ke arah garis pantai yang berjarak puluhan kilometer dari wilayah yang harus dilindungi Babilonia. Wan Shi muncul dan mengatakan bahwa medan di sana tidak cukup tinggi untuk melihat garis pantai. Dia juga mengatakan bahwa penglihatan manusia tidak mungkin bisa melihat sejauh itu. Dan Wan Shi juga mengingatkan yang lain untuk mengganti kain kasa di dahi Sikikan. Saat lift mengganti perban, dia menyadari bahwa sejumlah besar pasir telah menempel pada koreng berdarah Sikikan, dan mulai membersihkannya. Lalu Lucia membuka ransum untuk menyumpal mulut Sikikan agar tidak menjerit.
Saat sedang proses membersihkan luka yang cukup menyakitkan, seorang anak laki-laki kurus muncul dari tenda dan melihat ke arah si Kikan, dan seakan tahu, si Kikan memberikan jatah makanan kepada anak itu, dan anak itu memakannya dengan lahap lalu berterima kasih, dan Lucia juga memberikannya lebih banyak. Namun seorang wanita bergegas masuk dan menarik anak laki-laki itu ke belakangnya, lalu melirik ke sekeliling ke semua orang dengan hati-hati. Anak laki-laki pengungsi mengatakan bahwa dia sangat lapar, dan wanita itu berjanji bahwa mereka akan segera memiliki makanan setelah ayahnya kembali. Namun anak itu mengatakan kalau orang bilang ayahnya tidak akan kembali, tapi wanita itu membentaknya dan menyela pembicaraan. Lucia mencoba menenangkan wanita itu dan menawarkan bantuan, tapi wanita itu menolak dan pergi dengan anak laki-laki itu. Lalu seorang pria tua barusan muncul, dan meminta maaf atas perilaku wanita itu. Dia menawarkan kaleng makanan kepada si Kikan dan timnya, dan mengatakan bahwa kaleng itu adalah sisa dari peradaban masa lalu. Si Kikan menolak tawaran dan berterima kasih. Pria tua mengatakan bahwa makanan itu mungkin tidak masuk akal bagi orang yang tinggal di awan seperti si Kikan. Tapi, si Kikan mengatakan makanan itu terlalu berharga baginya untuk dimakan. Dan pria tua terkejut karena si Kikan menunjukkan simpati kepada mereka. Pria tua kemudian menceritakan tentang kehidupan mereka sebelum hetero makhluk muncul dan membuat mereka panik. Dan si Kikan meminta maaf, tapi pria tua itu mengatakan bahwa itu bukan salah si Kikan. Pria tua itu juga mengakui bahwa dia membuat si Kikan takut sebelumnya, tapi dia tidak bermaksud begitu. Lalu Li kemudian bertanya apa yang pria tua itu yakini soal kematian, tapi justru ia tidak tersinggung. Benar, kami telah memutuskan untuk tinggal di sini dan menunggu kematian. Aku tidak mengerti. Aku juga. Kamu mungkin merasa jawaban kami membingungkan. Sekelompok orang memilih untuk tinggal di sini dan menunggu kematian mereka, bahkan mungkin lelucon yang kejam. Namun, inilah yang sebenarnya kami rasakan. Itu adalah niat kami sejak awal. Apakah kamu tahu tentang evakuasi Akadia? Ketika menghadapi malapetaka yang akan datang, beberapa orang menaiki Eden, sementara yang lain nyaris saja tidak sampai ke kapal. Bukankah begitu ceritanya? Kenyataannya, bukan itu yang terjadi. Itu bukan sepenuhnya masalah keberuntungan. Mungkin, beberapa orang memang tidak ingin pergi. Walau, beberapa orang sayangnya tidak dapat menaiki Eden. Sementara yang lain tetap bertahan karena orang yang mereka cintai tidak mendapatkan tiket ke Eden. Dan beberapa orang bertahan karena mereka tidak ingin meninggalkan tanah air mereka. Apapun alasannya, kami memilih untuk bertahan, dan kami menerima takdir kami. Setelah membuat pilihan ini, kami menanam akar kami di sini dan terus berjuang. Tapi tempat ini tidak cocok untuk manusia. Memang demikianlah adanya. Meskipun gurun itu jauh dari kota-kota di dekatnya sehingga Corrupted tidak terlalu mengancam, kekejaman alam tidak memberikan tempat berlindung yang aman. Dan orang tua itu mengangguk setuju. Lihatlah tanah di sekitarmu, tanah yang kering dan jelek ini. Kami awalnya tinggal di kota. Kami memutuskan untuk tinggal di tempat ini dan membangun rumah kami di sini meskipun dengan kesulitan besar. Karena alam itu menakutkan. Setelah peradaban runtuh, alam merebut kembali setiap sudut kehidupan perkotaan. Tanpa air, listrik, atau gas alam, gedung pencakar langit hanya menjadi kandang baja. Semua orang meninggal tanpa martabat seperti binatang. Awalnya, kami memiliki kapasitas untuk mengkremasi atau menguburkan mayat. Namun, tak lama kemudian, mereka yang masih hidup tidak dapat menanggungnya lagi. Kota itu sunyi, mayat-mayat terus menumpuk. Kamu tidak dapat membayangkan keputusasaan, pemandangan dan bau orang-orang yang pernah kamu kenal membusuk di kota yang pernah kamu cintai. Banyak orang meninggal karena virus panising, dan banyak yang meninggal karena penyakit menular. Untuk bertahan hidup dan menghindari Corrupted, kami meninggalkan kota dan berakhir di sini. Tidak terlalu dekat, tetapi tidak terlalu jauh. Di sini, di tanah tandus ini, kita menyaksikan kejayaan umat manusia di masa lalu. Siapa yang mengira bahwa sekelompok tikus seperti kita masih hidup di sini hingga hari ini? Simpan ekspresi seriusmu. Awalnya, kami pikir kami tidak akan bertahan setahun. Namun ternyata, tidak seburuk yang kami kira. Untungnya, kita punya peninggalan peradaban. Kalian lihat, kaca, logam, plastik, bahkan panel surya dapat didaur ulang. Meskipun lapisan semikonduktor hampir usang, kita masih dapat mengandalkannya untuk menghasilkan listrik.
Setidaknya cukup untuk menyalakan beberapa lampu di malam hari. Barang-barang ini mungkin tampak seperti sampah yang tidak berharga bagi kalian. Tetapi barang-barang ini adalah harta karun bagi kami. Sama seperti tanah ini. Aku dan istri membangun rumah kami di tanah ini dengan tangan kami sendiri. Rumah ini mungkin sudah rusak dan selalu bocor. Tetapi ini rumahku. Kami mungkin telah berlama-lama di akhir hayat kami. Tetapi kami tetap saling mendukung. 10 tahun yang kuhabiskan bersamanya adalah masa bahagia yang singkat dalam hidupku yang malang. Ketika dia meninggal, aku menguburkannya di sebuah bukit yang jauh menghadap ke laut. Sebagian besar generasiku yang memilih untuk tetap tinggal selama evakuasi besar telah berubah menjadi debu di bawah roda sejarah. Sekarang, hanya ada beberapa lusin dari kami yang tersisa. Namun keturunan mereka yang meninggal kini telah tumbuh dewasa dan mulai membesarkan anak-anak mereka sendiri. Ketika tiba saatnya menguburkan teman-teman lamaku, aku menguburkan mereka di bukit yang sama yang menghadap ke laut. Berdiri di sini, kami dapat mengenang kejayaan masa lalu dan melihat batu nisan teman-teman lama kami. Jika kami pergi, maka kami benar-benar tidak akan punya apa-apa. Segala sesuatu yang kita hargai, percayai, ingat, dan cintai akan hancur total. Bahkan jika kamu tidak muncul, kami tidak akan bertahan lebih lama. Kami mengumpulkan semua serum kami dari kota terdekat. Cepat atau lambat, serum itu pasti akan habis, dan semua orang tahu itu. Jadi kami siap mati kapan saja. Kedatanganmu hanya memperjelas bahwa kami akan menemui takdir kami lebih cepat. Orang-orang yang lahir di sini tidak pernah optimis sejak awal. Putus asa dan melarat. Tidak menginginkan apapun agar tidak kehilangan apapun. Satu-satunya yang tersisa adalah cinta kami untuk tanah ini. Kami tahu tujuan kami saat menjejakkan kaki di sini. Kami menghabiskan setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir. Kami lahir di sini, dan kami akan mati di sini. Tidak, kalian harus tahu kegembiraan untuk tahu rasa sakit. Kami tidak mengejar kemewahan Eden. Kami hanya ingin beristirahat dengan orang-orang yang kita cintai di sisi kami saat waktunya tiba. Jika kamu masih punya belas kasihan, mohon jangan halangi permintaan terakhir kami. Karena aku melihat kelemahan dan rasa malu di matamu, ketika semua ini berakhir, kamu mungkin akan menyalahkan ketidakmampuanmu dan hidup dengan rasa bersalah yang besar. Jadi aku ingin memberitahu kamu, jangan merasa bersalah. Kami telah memilih jalan kami sendiri. Kamu telah menyelesaikan misimu. Baiklah, cukup. Mendengar seseorang dari Eden mengatakan itu, adalah sedikit penghiburan sebelum aku akhirnya diistirahatkan. Setelah berbicara, lelaki tua itu pergi, dan jelas Tim merasa sedih dengan kata-katanya. Terutama Lucia, ia mengungkapkan perasaannya tentang bagaimana orang-orang di sana bisa begitu tenang, dan mengatakan bahwa mereka sudah siap untuk mati. Lucia merenungkan kata-kata lelaki tua itu tentang tidak mengharapkan masa depan sejak awal. Padahal perjuangan Lucia selama ini untuk orang seperti mereka, Liv dan Lucia sudah tidak mengerti bagaimana cara memperbaikinya. Lalu Liv dan Lee mencoba menenangkan Lucia. Tiba-tiba, Wan Shi membuka matanya dan waspada. Hans muncul dan mengumumkan perintah terbaru dari Babilonia, yang menyatakan bahwa warga sipil yang ditemukan saat menjalankan misi harus dievakuasi ke tempat yang aman. Dan setelah itu, Hans bertanya kepada Grey Raven apakah misi mereka selesai. Ayla mengingat percakapan lamanya dengan seseorang, tentang bumi dan apakah masih ada manusia yang tersisa di sana. Mereka berdua memiliki fantasi yang tidak realistis tentang bumi, dan berharap suatu hari nanti mereka akan bertemu kembali, dengan kawan-kawan mereka di permukaan. Ayla mengingat bagaimana mereka berdua begitu naif, dan selalu berbagi fantasi kekanak-kanakan mereka. Namun Ayla sekarang menyadari bahwa mereka tidak pernah mempertimbangkan
alasan mengapa orang-orang di permukaan tidak datang ke Babilonia, atau bagaimana kehidupan mereka di permukaan. Ayla juga bertanya-tanya apa yang orang-orang di permukaan pikirkan tentang orang Babilonia. Sikikan kembali ke kenyataan dan melihat Hans yang mengernyitkan alisnya. Hans meminta Sikikan untuk mengikuti perintah dan mengevakuasi para pengungsi, bahkan jika harus menggunakan tindakan koersif. Sikikan tidak setuju dengan perintah tersebut dan mengatakan bahwa pemaksaan semacam itu mengabaikan keinginan orang lain. Namun Hans memperingatkan Sikikan yang dalam pengawasan pengadilan militer. Lalu Lee berdiri di depan Sikikan dan meminta waktu lagi untuk menyelesaikan misi. Hans menjelaskan bahwa setelah Not dikerahkan sepenuhnya, Babilonia akan mulai melenyapkan area di sekitar. Setelah selesai berbicara, Hans pergi, dan Wan Shi juga mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi mengisi ulang baterainya. Mulai mencoba meminta pengungsi untuk evakuasi, namun pengungsi justru bertanya kemana mereka harus mengungsi. Karena tidak ada tempat yang aman di permukaan, Liv tidak dapat menjawab, karena Eden tidak memiliki tiket tambahan. Dan juga kenyataan pahit bahwa tidak ada tempat yang dapat disebut aman. Pengungsi itu tersenyum sinis dan mengusir Grey Raven, dan mengatakan bahwa Babilonia hanya ingin mengusir agar tidak melihat pengungsi mati di depan mata mereka. Jadi Liv merasa kesulitan karena pengungsi tidak mau bekerja sama. Mereka berdiskusi tentang bagaimana cara membuat pemimpin pengungsi, orang tua itu, untuk bersedia pergi agar yang lain akan mengikuti. Setelah beberapa pintu dibanting di depan wajah mereka, seorang pria tua yang familiar membuka pintu. Pria tua itu mengatakan harusnya Grey Raven sudah tahu jawabannya. Pria tua itu bertanya kepada Lucia tentang apa itu Babilonia sebelum virus punishing dan evakuasi besar. Lucia menjawab bahwa Babilonia adalah kapal kolonisasi FTL pertama manusia. Pria tua kemudian bertanya mengapa kapal itu tidak membawa semua manusia ke luar angkasa. Lucia menjawab bahwa mereka ingin merebut kembali bumi yang telah hilang. Pria tua kemudian mengatakan bahwa bumi sudah tidak berguna lagi bagi mereka, dan bahwa merebut kembali bumi mungkin tidak ada artinya. Dia juga mengatakan bahwa Lucia sebagai konstruk tidak perlu mewarisi makna keberadaan manusia. Lucia merasa goyah, dan menjawab bahwa merebut kembali bumi adalah apa yang harus mereka lakukan sejak lahir. Pria tua itu kemudian mengatakan bahwa itu mungkin alasan mengapa Lucia diciptakan. Tetapi itu tidak berarti harus menjadi alasan mengapa Lucia terus ada. Pria tua itu bilang ada hal-hal yang lebih penting daripada hanya sekedar hidup. Lucia mengerti dan bilang ini adalah jalan yang ia pilih. Sama seperti pria tua, yang juga memilih jalan mereka sendiri. Pria tua itu menjelaskan bahwa keterikatan mereka pada tanah ini adalah satu-satunya kekuatan pendorong mereka, dan keinginan terakhir mereka adalah untuk beristirahat dalam pelukannya. Dia juga bilang manusia tidak akan pernah bisa mencapai saling pengertian yang sejati. Lalu Lee melangkah maju, dan menepuk bahu Lucia, dan mengatakan bahwa mereka mengerti dan meminta maaf atas gangguan, dan pamit. Namun setelah pamit, Sikikan mendengar keributan di dekatnya, menandai perubahan dalam situasi. Seorang wanita marah-marah kepada Hans, mengingatkan dia tentang bagaimana Hans dan pasukannya menodongkan senjata kepada mereka saat evakuasi besar, dan meninggalkan mereka seperti sampah. Wanita itu menolak belas kasihan Hans dan memintanya untuk pergi. Saat itu, Sikikan bergegas dan hampir bertabrakan dengan Hans, namun mereka berdua terganggu oleh suara lagu paus yang melayang dari kejauhan. Suara itu membuat Hans dan pria tua yang baru saja tiba meringis. Hans memerintahkan prajuritnya untuk bersiap bertempur, dan Wan Shi melompat turun dari bukit, menggantikan kemalasannya dengan keseriusan. Tak lama kemudian, semua orang menyadari betapa seriusnya situasi tersebut karena sejumlah makhluk hetero muncul. Semua pengungsi telah dievakuasi ke dalam tempat tinggal, lalu semua tim menghajar para makhluk hetero, bersusah payah untuk melindungi warga. Namun ada hal yang mengejutkan, saat lagu itu berhenti, makhluk hetero juga ikut pergi, bersama suara lagu paus tersebut. Grey Raven melawan makhluk hetero yang menyerang. Lucia membunuh salah satu makhluk itu dengan bilah tajamnya, sementara Liv membunuh makhluk lainnya dengan Levi Gun. Setelah itu, Liv mengkonfirmasi bahwa tidak ada lagi makhluk hetero karena lagu yang mereka dengar telah berhenti. Wan Shi kemudian mengomentari bahwa kehadiran makhluk hetero di daerah tersebut sangat menyebalkan, dan menandakan Red Tide sudah dekat.
Seorang wanita pengungsi mencari cucunya yang hilang, Ray, awalnya meminta bantuan tim kalibrasi. Dia sangat panik dan mencengkeram bahu Lucia dengan kuat, meminta mereka untuk mencari cucunya. Akhirnya Grey Raven berusaha untuk menenangkan wanita itu dan meminta informasi tentang anak yang hilang. Lalu Wan Shi memberitahu bahwa dia melihat anak itu lari ke barat saat pertempuran pecah. Wanita itu sangat khawatir dan meminta Grey Raven untuk mencari cucunya. Namun saat si Kikan memutuskan untuk pergi, Hans pun muncul. Hans memarahi Grey Raven karena tidak menyelesaikan misi mereka dengan cepat dan membuang-buang waktu. Dia bilang padahal pasukan lain terluka dan mengorbankan nyawa demi tujuan ini. Hans juga memerintahkan Grey Raven untuk menggunakan kekerasan jika perlu untuk menyelesaikan misi, karena bagi Hans, misi mereka jauh lebih besar daripada kehidupan pengungsi. Pria tua kemudian mengkritik Hans karena berkhotbah tentang kebaikan yang lebih besar. Tapi sambil mengarahkan senjata ke rekan senegaranya sendiri, namun Hans tetap diam dan menutup matanya. Wan Shi kemudian membalikkan badan dan melipat tangannya di belakang, melihat ke arah barat jauh dengan pandangan kosong. Lalu si Kikan memperhatikan tangan Wan Shi yang memberikan kode. Lucia dan Lee berdiskusi tentang dilema yang mereka hadapi. Lucia mengerti mengapa para pengungsi tidak ingin meninggalkan tempat mereka, tetapi juga mengerti mengapa Hans membuat keputusan untuk meninggalkan mereka demi kebaikan yang lebih besar. Lee kemudian mempertanyakan mengapa mereka harus membuat pilihan biner antara kehendak individu dan kebaikan yang lebih besar, dan merasakan ketegangan di udara yang menyesakkan. Si Kikan berjalan sendirian keluar camp untuk berpikir, tetapi malah menemukan Wan Shi yang sedang bersandar di pintu kabin. Wan Shi mengaku bahwa dia tidak sengaja memanggil si Kikan dengan kode rahasia FOS, tapi gua gak percaya sih kalau bilang gak sengaja. Wan Shi kemudian membicarakan tentang Red Tide dan bagaimana Dewan Sains belum dapat menganalisisnya secara menyeluruh. Dia juga bilang Babilonia hanya bergantung pada kekuatan kasar untuk menghentikan Red Tide. Wan Shi kemudian bertanya kepada si Kikan tentang suara yang didengar oleh Grey Raven saat menyusup ke markas bawah tanah Askendance. Si Kikan tidak menjawab, dan Wan Shi menyimpulkan bahwa itu adalah kasus khusus atau perkembangan baru. Wan Shi juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang strategi Babilonia untuk menghentikan Red Tide, dan bagaimana mereka tidak memiliki gambaran keseluruhan tentang situasi tersebut. Dia juga mempertanyakan apakah arsenal Longinus cukup untuk menghentikan Red Tide. Yah, gua juga rada kesel sama rencana ini sih. Terlalu kasar, padahal punya banyak tim elit tapi asal bombardir aja. Tapi ya udahlah, lanjut dulu guys. Wan Shi tiba-tiba terdiam dan melirik ke sudut, di mana wanita yang tadi menangisi cucunya melangkah keluar dan berlutut di tanah. Dia memohon kepada si Kikan untuk membantunya mencari Ray. Wanita menjelaskan bahwa anak itu telah lari ke tempat yang berbahaya karena ingin mencari ayahnya, yang telah meninggal beberapa hari yang lalu. Dia tidak tega memberitahu Ray tentang kematian ayahnya, dan dia juga menceritakan tentang warga yang dilarang keras mendekati Red Tide, dan juga untuk mengabaikan panggilan siren. Si Kikan mendengarkan cerita wanita itu, dan setelah ia tenang kembali, wanita memohon kembali kepada si Kikan untuk membantunya mencari anak itu, dan si Kikan setuju untuk membantunya. Wan Shi kemudian bilang bahwa dia membawa si Kikan ke sini karena ingin membantu wanita itu. Wan Shi juga bilang dia adalah seorang pengintai yang bertindak sendiri, dan tidak terikat oleh perintah Komandan Hans. Si Kikan paham dengan maksudnya, dan sudah membulatkan keputusan, namun Wan Shi meminta si Kikan untuk mempertimbangkan risiko dari tindakannya, termasuk kemungkinan diadili di pengadilan militer dan dicap sebagai pembelot. Ya, si Kikan sudah tahu itu dan akan terus maju, dan Wan Shi cukup kagum dengan kepurusan si Kikan. Lalu kemudian, Wan Shi menyadari dia dari tadi sembunyi, yaitu Lee. Ia muncul dan meminta si Kikan untuk tidak melakukan tindakan yang tidak sah. Namun si Kikan menjelaskan bahwa dia ingin melindungi pasukan dan melakukan sesuatu yang benar. Lee kemudian memahami maksud si Kikan dan setuju untuk membantunya dan akan ikut, tapi si Kikan minta untuk dia tetap di sini. Si Kikan menjelaskan rencana, dan Lee setuju sambil memberikan si Kikan not domain bit, dan perangkat komunikasi yang keduanya telah dimodifikasi. Lee meminta si Kikan untuk berhati-hati dan kembali dengan selamat. Dia juga meminta Wan Shi untuk melindungi si Kikan. Meskipun sampai evakuasi tiba, Grey Raven akan menunggu si Kikan kembali dan tidak akan pergi tanpanya. Menjauh dari camp dan mengikuti Wan Shi beserta dingin yang menyelimuti si Kikan. Wan Shi yang sepertinya sudah cukup hatam dengan tempat ini, dapat memilih jalur yang aman dan cepat. Meski begitu,
perjalanan ini masih bukan hal yang mudah bagi manusia. Lalu Wan Shi menanyakan mengapa si Kikan tak memakai baju thermal. Ya karena itu berat, dapat menghambat pergerakan, jadi Wan Shi menyarankan istirahat sebentar, karena kalau anak itu tak melompati Red Tide, kita pasti bisa menyusulnya. Dan cukup mengejutkan, ternyata Wan Shi tahu kondisi Pum si Kikan, yang tidak aktif akhir-akhir ini. Ya Wan Shi mengetahuinya karena pengalamannya sebagai dokter yang kita sudah tahu pada interlude-nya. Jadi jelas Wan Shi tahu tentang kondisi itu, dan tidak akan mengungkitnya lagi. Dan si Kikan juga mulai mempertanyakan kenapa Wan Shi membawa si Kikan ke sini, karena si Kikan tahu bahwa ia bisa mencari anak itu sendiri, bahkan bisa lebih cepat kalau ia berjalan sendiri. Lalu Wan Shi cukup kagum dengan kepintaran si Kikan. Ya semua ini ia lakukan karena penasaran dengan evolusi Red Tide dan juga Punishing Virus. Dan si Kikan teringat tentang polifak makhluk yang hampir menjadi mimpi buruk itu. Asimov menjelaskan bahwa makhluk polifak yang dibiarkan oleh Ascendance memiliki kemampuan evolusi yang kompleks. Polifak ini didorong oleh fragmen yang sama pada kejadian stasiun luar angkasa dan saat di kereta Aslam, yaitu heterokor yang juga diduga mengontrol Red Tide. Walau informasi tentang polifak telah dirilis, tetapi fakta bahwa mereka mengandung fragmen heterokor masih dirahasiakan. Hassen dan Nicola meminta si Kikan dan Grey Raven untuk merahasiakan tentang heterokor ini. Wan Shi bingung, semua orang terdiam mengenai hal tersebut, tapi bagi tim pengintai, mereka mengumpulkan beberapa petunjuk setelah kejadian itu. Red Tide tidak lagi aktif, dan gelombang ini jauh lebih tenang dari sebelumnya, berserta Punishing Virus, dan Red Tide juga melemah. Lalu Wan Shi bertanya apa yang telah si Kikan lakukan terhadap hal tersebut. Cuma Wan Shi juga paham bahwa si Kikan tak bisa menjawabnya. Namun baginya tak masalah, walau Babilonia tidak mau mengungkapkan informasi apapun, ada satu kesamaan dengan situasi saat ini, dan Wan Shi juga bisa menyimpulkan dari kejadian di luar angkasa dan Aslam, yang semua bermula dari heterokor. Wan Shi menyatakan bahwa Red Tide tidak dapat dipahami dengan aturan dan logika konvensional, tetapi masih memiliki makna yang mendasarinya. Dia mempertanyakan strategi serangan yang meluas di permukaan untuk mengakhiri Red Tide, dan bilang bahwa mungkin ada sumber Red Tide yang perlu dihancurkan. Wan Shi percaya bahwa menghancurkan sumber Red Tide akan menghentikan kemampuan melonjaknya, dan memungkinkan mereka untuk mencari metode yang efektif untuk memerangi Red Tide. Jadi dia membutuhkan si Kikan sebagai komandan yang memiliki wewenang untuk menyebarkan Not Domain Beat untuk membantu mengakhiri Red Tide. Wan Shi mengungkapkan bahwa dia tahu tentang pepatah, pengecualian membuktikan aturan, dan hancurkan rencana pertempuran. Yah lu doang yang tahu sih, gua mah kagak. Tapi itu diketahui oleh si Kikan. Wan Shi menjelaskan bahwa dia tidak peduli dengan nilai-nilai universal masa lalu, tetapi ingin terlibat dalam krisis ini karena ingin membalas budi kepada seseorang yang baik padanya. Si Kikan bertanya tentang orang itu, dan Wan Shi menjawab bahwa itu adalah orang luar dari zaman keemasan, yang lebih menarik daripada seseorang yang tenggelam dalam kejayaan zaman keemasan. Wan Shi kemudian mengubah suasana hatinya dan meminta si Kikan untuk tidak membicarakan hal itu lagi. Dia ingin fokus pada menemukan anak yang hilang, dan bertanya tentang perasaan si Kikan. Namun si Kikan menjawab bahwa dia ingin terlibat karena tidak ingin menyerah, dan ingin melindungi orang lain. Mencapai tempat yang dituju, saat terdengar suara itu lagi, Wan Shi mulai mengamati sekitar dan menemukan jejak kaki anak itu saat Red Tide naik, menelusuri langkah dan menemukan ada yang janggal. Naik dan surutnya Red Tide tidak memiliki pola. Bagaimana anak itu bisa melewati tempat ini, dan mencapai ujung terlihat bekas garukan di tanah, dan juga menyadari anak itu berdiri cukup lama di sini. Apakah dia melihat sesuatu? Coba ditelusuri lagi, menemukan hal aneh, karena sepertinya ada yang membimbing anak itu kembali pulang. Wan Shi dapat kesimpulan anak itu sudah kembali. Lalu si Kikan mendengar suara lagu paus lagi. Wan Shi bertanya apakah ingin kembali? Ya tentu saja tidak. Jika itu sungai, pasti ada sumbernya. Jadi kita coba hubungi Li dulu, dan terhubung lalu mencoba menjelaskan situasi, dan akan lanjut mencari sumber Red Tide, dan mulai melewati area ini. Ray, seorang anak kecil, dibesarkan oleh ayah dan neneknya dalam dunia yang telah hancur karena Punishing Virus. Neneknya memiliki kebencian yang mendalam terhadap virus tersebut, karena telah mengambil segala darinya. Ray tidak tahu bagaimana dunia seharusnya,
karena dia sudah terbiasa dengan keadaan saat ini, namun dia sering mendengar cerita tentang masa lalu yang indah, dan tentang bagaimana umat manusia telah mencapai kemajuan yang luar biasa. Ray tidak merasakan kebencian seperti neneknya, karena dia sudah menerima keadaan dunia saat ini, namun dia memiliki kenangan samar tentang seorang wanita yang memeluknya, dan menyenandungkan lagu, sebuah lulabi yang tidak dikenalnya. Setidaknya begitulah orang-orang di zaman keemasan menyebutnya. Liriknya telah hilang di telan waktu, yang tersisa hanyalah melodi. Seperti aliran lembut perasaan hangat dan lembut, itulah suara terakhir yang ditinggalkan oleh ibunya. Hanya dari lagu pengantar tidur itu mereka bisa merasakan sedikit kehangatan terakhir dari masa lalu mereka. Ray memanggil ayahnya dengan takut, tetapi kemudian mendengar suara ayahnya dari proyeksi Red Tide. Ray berlari ke arah suara itu, tetapi sebelum dia bisa mendekati, suara keras menutupi suara ayahnya. Seorang wanita muncul di atas Red Tide dan berhenti di tempatnya. Ray mendengar kata-kata dalam lagu yang dinyanyikan oleh wanita itu, dan ia menangis. Lucia dan Liv khawatir ketika Lee memberitahu mereka bahwa si Kikan telah pergi untuk mencari sumber Red Tide dengan Wan Shi. Lucia ingin pergi untuk membantu, tetapi Lee menjelaskan bahwa si Kikan memerintahkan mereka untuk menunggu. Lee menjelaskan bahwa Grey Raven harus tetap menjadi sebuah tim, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi pengungsi. Lucia dan Liv pun setuju untuk percaya pada penilaian si Kikan, dan menggunakan waktu mereka untuk melakukan apa yang si Kikan inginkan. Lee memberikan laporan bahwa si Kikan mencari Ray, dengan membawa simpul domain bit yang sudah dimodifikasinya, dan menyarankan untuk beralih ke rencana presisi, tapi Hans masih ngotot dan mencibir bahwa si Kikan telah melanggar aturan. Tak lama Lucia dan Liv membawa para pengungsi ke lapangan di mana Hans berada. Mereka meminta Hans untuk mendengarkan apa yang dikatakan para pengungsi. Lucia dan Liv mencoba untuk membuat Hans memahami perspektif para pengungsi dan mengapa mereka tidak ingin meninggalkan rumah mereka. Mereka juga mencoba untuk membuat Hans memahami bahwa sebagai prajurit, mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga sipil. Namun Hans menjawab bahwa dalam perang melawan virus, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan kekuatan efektif mereka. Dia juga bilang bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan semua orang dan harus membuat pilihan sulit. Hans tahu bahwa Lucia dan Liv belum pernah dihadapkan dengan pilihan sulit seperti itu sebelumnya, dan meyakinkan bahwa akan ada lagi hal seperti ini. Yah emang kalau ngadepin hal kayak gini lagi, harus dibom lagi? Yah kalau gitu mah tinggalin aja bumi sekalian. Liv dan Lucia terus mencoba untuk membuat Hans memahami perspektif para pengungsi, tetapi Hans tetap pada keputusannya. Kemudian, nenek tadi melihat Ray yang kembali dan berlari untuk memeluknya. Liv dengan cepat menyuntikkan serum ke lengan Ray untuk mencegah korupsi. Ray memberitahu neneknya bahwa dia telah menemukan ayah di dalam air merah itu, dan ayahnya telah berpesan, untuk Ray, jaga diri dan panjang umur. Seketika, nenek itu terkejut dan terharu oleh berita ini. Tunggu bang, kok bisa proyeksi Red Tide gak ngajak dia masuk ke dalamnya? Bingung kan lu? Ya sama gua juga bingung. Nenek Ray teringat kenangan lama ketika dia mencium kening bayi Ray, dan mengatakan, jaga diri dan panjang umur, kepadanya. Dia terharu, dan menangis. Liv memahami celaan di mata nenek Ray dan merasa bersalah serta empati. Dia bertanya-tanya mengapa mereka tidak datang lebih awal untuk membantu, dan apakah mereka bisa mencegah penderitaan yang terjadi. Liv merenungkan pertanyaan tentang seberapa awal mereka harus datang untuk mencegah kekacauan. Tetapi, tidak ada jawaban yang pasti. Hans melaporkan situasi di lapangan kepada Presiden Hassen, termasuk penemuan pengungsi di zona serangan dan keengganan mereka untuk dievakuasi. Hans meminta izin untuk mengevakuasi pengungsi secara paksa, dan Hassen mengizinkannya. Presiden Hassen juga bilang dia mempercayakan Hans dengan misi ini karena pengalaman dan penilaian Hans yang tepat, dan juga Hans memiliki tanggung jawab untuk menanggung konsekuensi dari keputusannya. Hans menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan misi tersebut, dan memahami kekejaman yang diminta oleh Presiden Hassen, karena Presiden Hassen tidak ingin generasi muda kehilangan gairah terlalu dini, karena kekejaman yang dilakukan oleh generasi sebelumnya.
Namun Hans meminta Kapten Konstruk untuk menunggu sebelum mengaktifkan Node Domain Bit. Dia ingin memastikan kedua tim lainnya telah memverifikasi Node Domain mereka berfungsi sebelum melanjutkan. Sikikan terus berjalan melalui gurun tandus dan suram, kehilangan rasa di kakinya dan komunikasi dengan Lee. Red Tide terus meluas, dan kesadaran Sikikan melayang bersama melodi lagu Paus yang tenang. Ayla dan temannya berdiskusi tentang suara paus dan bagaimana mereka dapat berkomunikasi dalam jarak yang jauh di laut. Mereka juga membahas tentang warna air di bumi dan bagaimana air di Babilonia tidak memiliki warna yang sama. Sikikan menjelaskan bahwa air di bumi berwarna biru karena menyerap cahaya frekuensi rendah dan memantulkan cahaya frekuensi tinggi. Ayla dan temannya terus berdiskusi tentang paus dan suara mereka. Dengan temannya menyebut paus sebagai penyair lautan yang suaranya dapat menjangkau jauh dan bertahan lama. Sikikan melihat Wan Shi melambaikan tangannya. Sikikan bilang bahwa dia baru saja memikirkan sesuatu yang terjadi dahulu kala, dan mendengar lagu paus lagi. Wan Shi bilang bahwa suara itu disebut panggilan siren oleh para pengungsi, dan dokumen sisa dari zaman keemasan mengatakan bahwa siren adalah monster yang tinggal di lautan yang memikat pelaut dengan lagu-lagu. Sikikan bertanya apakah kita bisa mengikuti suara itu sampai ke sumbernya. Yah, Wan Shi setuju. Sikikan memiliki firasat bahwa suara itu mungkin teriakan minta tolong. Tapi Wan Shi malah mencatat itu sebagai kesamaan Sikikan dan Kamui, dan juga menyebutkan bahwa spektrogram suara itu menarik, tapi ya lupakan saja. Sikikan dan Wan Shi terus mengikuti suara misterius yang semakin dekat dan kuat. Mereka berjalan melalui jaringan anak sungai yang rapat dan berubah menjadi pasir hitam dan abu-abu. Makhluk-makhluk hetero di tepi Red Tide menggeliat di sekitar mereka. Wan Shi memperingatkan Sikikan tentang bahaya makhluk hetero dan memastikan bahwa peralatan pelindungnya telah ditingkatkan. Sikikan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, karena mereka sudah sampai sejauh ini. Mereka berdua terus maju, mendekati sumber suara yang misterius. Masuk ke PUM, Ayla dan Sikikan berdiskusi tentang apakah paus bisa kesepian. Ayla mengatakan bahwa paus pasti kesepian jika tidak mendapat respon. Ayla kemudian memainkan rekaman lagu yang dinyanyikan oleh seseorang yang terinspirasi oleh suara paus. Lagu itu sangat indah dan membuat Sikikan membayangkan lautan luas. Namun sayangnya lagu itu belum selesai, karena penulisnya belum melihat lautan dengan matanya sendiri. Jadi dia berencana menulis paruh kedua lagu itu saat dia melihat lautan yang sebenarnya. Sikikan terbangun dari PUM, dan menyadari bahwa dia telah memasuki area yang tidak bersahabat. Wan Shi memperingatkan Sikikan bahwa dia hampir melompat ke Red Tide. Mereka berdua mendengar suara gemuruh di udara dan melihat Red Tide yang berwarna merah membara menyatu menjadi sebuah danau. Di tengah pasang surut, berdiri monster humanoid yang menyerupai kerangka, dipakukan oleh garpu baja dari virus Punishing. Sikikan bertanya apa itu, dan monster itu berjuang untuk mengangkat kepalanya dan melepaskan lagu yang padat namun tenang, yang dikenal sebagai panggilan siren. Monster itu kemudian menoleh ke arah Sikikan dan Wan Shi, dan Red Tide yang tenang menjadi hidup dan membanjiri daratan di sekitarnya. Akhirnya bertemu dengan makhluk hetero, mendapati Punishing sedang membentuk tubuhnya. Disertai dengan Red Tide yang naik, kita harus cepat mengakhirinya sebelum perangkat Inver mencapai batas. Namun saat di tengah pertempuran, kita mendapati bahwa perilakunya seperti manusia. Tapi tidak ada waktu untuk memikirkan itu, kita harus mengakhirinya.
Sikikan dan Wan Shi menghadapi makhluk hetero yang terluka parah. Wan Shi mengenali makhluk hetero itu sebagai konstruk yang hilang dari stasiun luar angkasa Chapter 9, yang telah diubah oleh Ascendant, dan juga Strike Hawk tahu bahwa Gabriel adalah pelakunya. Wan Shi meminta Sikikan untuk meninggalkan tempat itu, tetapi Sikikan menolak. Wan Shi kemudian meminta Sikikan untuk memberinya Simple Domain, tetapi Sikikan telah mengaktifkannya dan menyebarkan di sekitar area. Sikikan dan Wan Shi terjebak di tengah Red Tide dan makhluk hetero ini. Wan Shi kembali meminta Sikikan untuk meninggalkan tempat itu dan menyelamatkan diri, tetapi Sikikan tidak ingin meninggalkan Wan Shi. Makhluk hetero di tengah danau menyadari krisis yang sedang terjadi dan mulai bergerak menuju Sikikan dan Wan Shi. Saat menghadapi kemungkinan kematian, tubuh Sikikan terpacu oleh adrenalin dan wajah orang-orang yang pernah ditemuinya berkelebat di depan matanya. Sikikan memasuki PUM, dan kali ini teringat semua kata-kata orang yang ia temui, Ayla yang membahas permukaan bumi, para pengungsi yang tak ingin meninggalkan rumah mereka. Semua percakapan mereka adalah harapan tentang bumi, dan Sikikan menemukan jawabannya atas semua hal itu. Suara dari lubuk hati Sikikan melintasi ruang dan waktu untuk menjawab pertanyaan gadis yang tidak dikenal. Jadi, sebelum kita berbagi semua hal menakjubkan yang telah kita lihat dan bersukacita dalam lagu, akan sangat memalukan jika berakhir dengan kebencian dan tragedi seperti itu. Jadi, Sikikan setidaknya harus melindungi not tersebut hingga akhir. Terimalah ide ini dan pegang erat jarum hitam panjang itu di tanganmu, dan tutup mata. Sikikan hanya mendengar suara bingkai yang diremukkan. Saat membuka mata, ia melihat Wan Shi melindunginya. Makhluk hetero itu menusuk lengan kanannya, menyebabkan semburan cairan vital keluar dari lukanya. Mengeluarkan kata-kata, rasa takut dan ketidakberdayaan yang kuat menyebabkan kaki Sikikan lemas. Seolah dalam keadaan linglung, Sikikan melihat sekilas hati yang hancur seperti sosok yang terkubur di dalam dada monster itu. Matanya kosong seperti saat pertama kali Sikikan melihatnya. Dadanya yang terbuka bersinar cahaya biru redup berkilauan. Peti makhluk hetero berada dalam jangkauan. Sisa-sisa gadis itu, yang sebelumnya hanya bisa Sikikan lihat sekilas, sekarang terlihat jelas. Saat Sikikan melihat wajahnya, pikirannya menjadi kacau karena kebingungan. Mungkinkah dia masih hidup seperti ini? Apakah dia sedang bermimpi? Kenapa lagi dia menunjukkan ekspresi kesakitan seperti itu? Dengan Wan Shi masih berjuang, sekarang bukan saatnya untuk omong kosong. Tetapi alur pikiran Sikikan mulai lepas kendali. Masuk ke PUM untuk kesekian kali, dan teringat saat di stasiun luar angkasa, saat pertama bertemu dengan Ayla, dan semua ingatan tentang mengobrol dengan Ayla, dan terhenti saat mengucapkan nama. Pisau makhluk hetero masih tertancap di bahu Wan Shi. Wan Shi menahannya dengan kuat, sehingga monster itu tidak punya kesempatan untuk menariknya kembali. Tepat pada saat itu, Sikikan bereaksi sebelum sempat memprosesnya. Terburu-buru maju sambil memegang Simple Domain. Akhirnya Sikikan berhasil mengumpulkan pecahan-pecahan memorinya yang berserakan, dan mengetahui namanya adalah Yah, namanya adalah Selena. Suara Ayla tiba-tiba tersinkron dengan suara Sikikan. Mengucapkan nama itu secara tiba-tiba menyebabkan makhluk hetero berhenti. Ia melepaskan tangisan sedih dan putus asa. Gadis di tengah dadanya bergerak samar-samar, matanya yang tak bernyawa kembali fokus. Pada saat yang sama, virus punishing tampaknya memperbaiki makhluk hetero pada tingkat yang semakin menurun. Pada saat itulah Sikikan memahami bahwa nyanyian paus yang dan duri baja yang mengikatnya adalah perjuangan terakhir gadis itu dalam makhluk hetero. Modul suaranya sudah hancur total. Setiap kali dia menggerakkan bibirnya, dia tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Jadi dia berjuang untuk mengulurkan tangannya yang cacat dari dalam makhluk hetero. Namun tidak perlu kata-kata, saat mata mereka bertemu, mereka merasakan niat sebenarnya satu sama lain. Semua yang tersisa bagi Sikikan dan masing-masing untuk menyelesaikan misi terakhir. Wan Shi menghubungi Grey Raven dan memberitahu sedang menghadapi situasi genting. Walau Sikikan masih baik-baik saja, tapi Lee memberitahu bahwa Komandan Hans telah mengaktifkan Not Domain Beat terakhir, dan Babilonia sudah mulai mendekati orbit untuk memulai serangan, dan menanyakan apakah Sikikan dan dia berhasil evakuasi. Yah, Wan Shi bilang aman, karena mereka baru saja lolos dari kandang singa. Yah, walau tidak yakin, Wan Shi menyimpulkan bahwa itu adalah sumber Red Tide, konsentrasi punishing yang sangat tinggi,
keinginan kuat untuk mempertahankan diri, dan perilaku makhluk hetero di sekitarnya. Sepertinya cukup untuk bilang itu adalah sumber Red Tide, ya walau masih sulit menjelaskan, Wan Shi akan mengirim semua cakupan yang berhasil ia dapatkan. Namun pada saat terakhir, si Kikan menusukkan Not Domain Beat tepat ke intinya pada detik terakhir. Wan Shi memberitahu bahwa Babilonia telah menetapkan sistem koordinat dan sedang menuju mereka untuk mempersiapkan serangan orbital. Namun dengan diaktifkannya Simple Domain Beat keempat, masih ada harapan untuk penebusan. Li meminta Wan Shi untuk membawa si Kikan kembali dengan selamat dan memperbaiki bingkainya. Wan Shi juga meminta Li untuk membujuk Panglima tertinggi untuk memberitahu Babilonia agar melancarkan serangan presisi untuk menghancurkan Red Tide. Li mengerti dan meminta Liv untuk menjalankan perhitungan dan membuat model untuk mempersiapkan serangan presisi. Li melaporkan kepada Komandan Utama Hans tentang situasi terkini dan memberikan data yang dikumpulkan oleh Strike Hawk tentang sumber Red Tide. Li menjelaskan bahwa Red Tide memiliki sumber, yaitu makhluk hetero tersebut, dan menghilangkannya dapat mengakhiri Red Tide. Li meyakinkan bahwa serangan berskala besar tidak akan efektif. Tetapi serangan presisi dapat berhasil. Dia meminta Hans untuk membuat keputusan dan menghubungkan dirinya ke Babilonia untuk melancarkan serangan presisi. Hans setuju dan meminta untuk dihubungkan ke Babilonia, ya walau terlihat judes. Sebenarnya dalam laporan pertama Hans soal pengungsi, dia tetap meminta untuk tidak menyakiti pengungsi. Hans menghubungi Presiden Hassen dan melaporkan tentang perubahan rencana yang diajukan oleh Komandan Grey Raven. Dia menjelaskan bahwa makhluk hetero besar yang ditemukan adalah sumber dari Red Tide, dan serangan presisi dapat menghentikan Red Tide. Namun, Nicola menyela dan bilang Hans telah melampaui wewenangnya sebagai Panglima tertinggi. Namun Hassen kemudian meminta Hans untuk mengirimkan data terkini dan akan meminta Asimov untuk menganalisisnya. Presiden Hassen menghubungi Asimov untuk menganalisis data yang dikirim oleh pasukan di garis depan, dan Asimov bilang serangan presisi pada Simple Domain Beat keempat adalah pilihan yang masuk akal. Hassen kemudian memutuskan untuk mengubah rencana serangan dari serangan berskala besar menjadi serangan presisi. Dia memerintahkan Hans untuk meluncurkan serangan presisi dengan Longinus Arsenal pada Simple Domain Beat yang disebarkan oleh Grey Raven. Hassen juga memerintahkan Hans untuk menunggu selama 20 menit untuk mengamati efek serangan pertama. Jika tidak efektif, maka akan diluncurkan serangan kedua dengan serangan berskala luas. Namun Hassen tahu rencana ini akan menghabiskan 90% pasokan energi Babilonia. Tapi ia merasa hal itu sepadan untuk menyelamatkan orang-orang di permukaan. Seseorang yang hidup di luar angkasa, di Babilonia, merenungkan tentang bumi, planet biru yang merupakan tempat asal umat manusia. Dia tidak pernah menganggap bumi sebagai rumahnya, tetapi dia merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di hatinya ketika menatap planet itu. Dia mengingat cerita-cerita yang dijelaskan oleh orang tuanya tentang kejayaan umat manusia di masa lalu dan merasakan kebanggaan, sentimen, dan rasa sakit yang tak kunjung hilang. Dia mulai merindukan bumi dan ingin melihat keindahannya dengan matanya sendiri, seperti badai, pelangi, bunga, dan pergantian musim. Dia ingin mengalami semua hal yang digambarkan dalam cerita-cerita tentang bumi. Selena terbangun dari keadaan tidak sadar dan mengingat semua yang telah terjadi. Dia merasa sakit hati dan menyesal karena janji awalnya telah berubah menjadi mimpi buruk. Dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan menusukkan jarum simpul hitam ke sumber kekuatannya. Saat itu, dia melihat sekilas cahaya dari langit, dan merasa kesengsaraannya akan memudar. Dia merasa seolah-olah semuanya perlahan menguap, dan sebuah puisi dari zaman keemasan muncul dalam pikirannya, yang kacau dan runtuh dalam mind. Untuk melihat dunia dalam sebutir pasir, dan surga di bunga liar, pegang infinity di telapak tangannya, dan keabadian dalam 1 jam. Jasadnya tergeletak tenang di tanah kering yang hangus, sisa-sisa Red Tide yang tersebar menggeliat ke arahnya seperti cacing. Bagian dari Red Tide sekali lagi menempel pada sisa-sisa tubuhnya, menyerap kekuatan, sebagai persiapan untuk memadatkan sisa-sisa tubuhnya menjadi monster seperti sebelumnya. Ada suara kaki melangkah ke Red Tide, gelombang merah yang mematikan beriak seperti genangan air di bawah kakinya. Dia berhenti, menundukkan pandangannya,
dan melihat ke bawah ke sisa-sisa yang hancur, seolah-olah sedang mengamati bunga kecil yang menyembul dari dalam celah batu. Kata-kata ringan berhamburan diterpa angin, seolah-olah dia telah menerima tanggapan. Dia membungkuk dan mengulurkan tangannya ke arah cahaya biru di dada Selena. Tubuh yang cacat itu bergetar hebat, makhluk hetero yang terikat pada Selena tampaknya menerima instruksi. Berdiri dalam postur buas yang semakin ganas, tiba-tiba berubah menjadi cairan merah yang melonjak, berlimpah dan mengalir, perlahan-lahan memudar dari tubuh Selena. Dia mengangkat jarinya seolah-olah hendak menyingkirkan rambut berantakan di sekitar telinga gadis yang terlahir kembali itu. Namun dia tidak menyentuhnya sama sekali sampai akhirnya dia menarik tangan, fragmen heterokor berubah menjadi pasir di tangannya. Lalu dia pergi dari tubuh Selena tanpa menoleh ke belakang. Sikikan dan Wan Shi melarikan diri dari kegelapan dan menuju ke cakrawala yang cerah dan hangat. Saat mereka melarikan diri, Wan Shi meminta Sikikan untuk tidak menoleh dan meninggalkan makhluk hetero dan sosok yang hancur di belakang. Setelah mereka mencapai tempat yang aman, Sikikan bertemu dengan Lucia, Lee, dan Liv. Lucia memeluk Sikikan dengan erat, dan meminta Sikikan untuk tidak pernah melakukan hal seperti itu lagi. Sikikan merasa sedih dan menyadari bahwa dia tidak boleh mempertaruhkan hidupnya selama teman-temannya masih ada. Liv dan Lee juga mengekspresikan perasaan mereka, dengan Liv meminta Sikikan untuk menghargai diri sendiri, dan Lee menepuk bahu Sikikan dan memintanya untuk beristirahat. Lee memberitahu Sikikan bahwa dia telah menyusun laporan tentang pelanggaran Grey Raven selama operasi, dan mereka mungkin akan diadili di pengadilan militer. Tapi Sikikan tidak takut. Namun Lee memberitahu Sikikan tentang pengungsi yang memilih untuk tinggal, dan separuh memilih pergi, dan bahwa Babilonia akan mengirimkan kapal pengangkut untuk memindahkan mereka. Karena hal itu Sikikan merasa yang ia lakukan mungkin sia-sia. Tetapi Lee dan Liv meyakinkan tindakan Sikikan telah memberikan harapan dan impian bagi orang lain. Sikikan kemudian memikirkan tentang sosok yang hancur, dan melihat Wan Shi yang sedang tidur. Jadi ia memutuskan untuk tidak membangunkannya karena dia membutuhkan istirahat. Hans berdiri di luar camp, menikmati keindahan keheningan dan melihat garis pantai yang berkilauan di kejauhan. Dia bergabung dengan pria tua dan mereka berdua menatap ke kejauhan bersama. Hans membagikan pikirannya tentang anak-anak Babilonia yang telah melupakan zaman keemasan dan budaya mereka. Dia merasa sebagai seorang prajurit, dia tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan perjuangan. Karena bagi Hans, hanya yang hidup yang dapat melihat hari esok, membalas dendam, dan memiliki harapan. Dia merasa beban rasa bersalah akan menjadi rantai yang mengikatnya ke medan perang. Hans akan berjuang sampai jantungnya berhenti berdetak dan hancur berkeping-keping, tidak peduli betapa memalukan dan dibenci orang lain, karena dia menyadari dia bukanlah pohon pinus yang tidak mau mengalah, melainkan batu nisan yang menolak untuk digulingkan. Pria tua itu tetap berdiri sendirian setelah Hans pergi. Dia menatap ke laut yang jauh dan merenungkan tentang kesedihan dan perpisahan. Dia mendengar suara ombak yang sebenarnya hanya ingatan, dan kemudian melihat beberapa titik hitam di langit yang merupakan pesawat pengangkut yang dikirim oleh Babilonia. Pria tua itu melambaikan tangan kepada anak-anak kecil yang keluar dari rumah mereka, termasuk anak laki-laki yang hilang yang bersandar pada neneknya. Dia berkata kepada anak-anak itu untuk tumbuh besar dan kuat, dan merenungkan tentang perpisahan yang dialami sepanjang hidupnya. Pria tua itu menyadari dia tidak bisa meninggalkan tanah ini, dan beberapa orang lain juga tidak bisa pergi. Dia melihat perpisahan antara mereka yang akan pergi, dan mereka yang memilih untuk tinggal sebagai sesuatu yang alami dan tidak perlu disesali. Seseorang mengalami mimpi buruk yang panjang dan mengerikan, di mana tubuhnya tercabik-cabik dan disatukan lagi. Dia kehilangan ingatan tentang penampilannya, dan merasa seperti telah menghilang dari kehidupan. Namun dia mendengar suara yang membujuk untuk tidak memaksakan pikirannya, dan semua akan menjadi jelas pada waktunya. Dia merindukan seseorang yang tidak dapat diingatnya, tetapi kemudian seberkas cahaya menembus kegelapan dan membuka tirai kegelapan, memberinya harapan akan kesadaran baru.
Tiba-tiba, akal sehatnya kembali, dia perlahan-lahan terbangun di tanah yang tandus, mengangkat kepala, dan membuka mata, melihat matahari menggantung di langit biru yang luas, dan bukan lagi bola cahaya berapi di angkasa yang membakar segalanya. Atmosfer memberkati semua kehidupan di bumi secara merata, begitu lembut sehingga orang-orang melupakan semua kesedihan mereka. Di sini dia melihat sinar matahari untuk pertama kalinya, menghirup hembusan angin pertama, dan melangkah ke bumi untuk pertama kali. Siapa dia? Mengapa dia ada di sini? Itu tidak penting lagi, yang ia ingin hanya menceritakan semua keajaiban yang dia lihat selama perjalanan. Dan part 1 chapter X04 selesai. Akhirnya setelah sekian lama kita berhasil menemukan Selena, walau dalam wujud yang mengenaskan, tapi di saat terakhir ada yang membebaskan dirinya dari kekangan punishing virus. Yah, buat Mimin pribadi sudah tahu siapa orang yang membebaskan Selena, tapi buat para psikikan nanti juga tahu, atau mungkin juga beberapa sudah tahu, yah tapi yang penting sekarang ikutin aja dulu alurnya. Jadi untuk para psikikan silahkan bersabar untuk kelanjutannya di part 2 ya guys. Jadi saya mau berterima kasih buat para psikikan yang sudah mampir dan mau nonton sampai akhir. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Salam online psikikan.